Nama Tuhan Shalom. Lebih semangat lagi Shalom. Saya percaya kita hari ini dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Amin. Saya mau mengingatkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil anggur dan roti perjamuan, dapat mengambilnya di meja yang sudah disediakan. Mari kita siapkan hati. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, sebab kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Dagingku lenyap, hatiku
maupun yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap tan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang bangga sama Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Mari bisa lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi Allah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, berkata di atas pujian. Biar mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang bangga Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Sampaikan tangan yang luar biasa. Haleluya. Saudara siap lebih lagi memuji Tuhan? Amin. Yang siap katakan wuh. Haleluya. Biar rumah Tuhan penuh dengan puji-pujian, menyatakan kedahsyatan Allah kita. Mari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah pemenang, Yesusku, katakan Yesus, Yesus Raja. Sebab dia Allah,
Raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Yesusku, Allahku. Sebab Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari katakan, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Dia layak dikasih tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak pernah lalai dan Dia tidak pernah gagal. Firman-Nya selalu ya dan amin. Katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Kami terlalu bangga punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan, yang selalu memperhatikan kami, mengasihi kami sebagaimana adanya. Dan biarlah saat ini kami memuji, menyembah Tuhan. Layak-layak ya Tuhan. Ini rinduan kami padamu. Kasih Bapa. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku rindu
Sembah kami, hati kami rindu akan kami, ya Yesus, isi hatiku, segalanya yang ku syukuri hanya Yesus. Hatimu pada Tuhan, ini rindu kami dalam hati Yesus, ku pujikan, Yesus, ku sembahkan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi
maya se naralamo yaralabaya si. Urialabaya si karalamo yaralabaya si. Ita karalamaya se naralamo yaralabaya si. Dari hati kami yang paling dalam siang hari ini, sungguh kami mau katakan kami cinta Tuhan. Melebihi kami hanya butuh Tuhan. Melebihi kami hanya perlu Tuhan. Tapi kami benar-benar cinta Tuhan. Oleh karena itu Engkau ada di tempat pertama menjadi prioritas dalam hidup kami Tuhan. Kalau siang ini kami masih diizinkan beribadah, baik kami beribadah onsite maupun melalui online, kami tahu kami sudah dipilih Tuhan. Kami dipilih Tuhan untuk kami boleh ditegur, kami boleh diajarkan oleh Tuhan. Karena Wahyu 3 ayat 19 berkata, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siang hari ini kami gak mau ibadah biasa Tuhan, tapi kami mau ada pertobatan lagi dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin diperbaharui, semakin layak di hadapan-Mu. Mengakhiri bulan Mei ini Tuhan, kami mau berbenah diri. Kami mau membereskan semua yang tidak layak, menata ulang kehidupan kami. Sehingga hari-hari ke depan kami boleh lalui bersama dengan Engkau dan berkenan kepadamu. Urapi jemaat-Mu yang hadir baik di onsite maupun online Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Maka tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Tapi setiap kami menikmati berkat Tuhan. Urapi hamba-Mu, sematkan hikmat-Mu dalam setiap kata-kata yang terucap. Dan aku tahu Tuhan, biarlah hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Kami siap untuk duduk diam, fokus, konsentrasi, mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Terima kasih present worship. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Salam sehat buat kita semua. Saya senang sekali kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin ya. Nah, sebentar kita juga akan diberkati dengan perjamuan kudus. Anda yang sudah mengambil roti dan anggur, persiapkan diri supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Nah Bapak Ibu, Kamis 3 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang mana kalau cerita tentang peristiwa memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab kita tuh tercatatnya sangat amat lengkap. Yang biasanya diambil adalah dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Satu perikop khusus dengan judul Yesus terangkat ke surga. Tapi bukan hanya di dalam kitab Kisah Para Rasul saja. Ternyata peristiwa ini juga dituliskan lengkap di dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Injil Markus dan Lukas ini lebih menekankan kepada 40 hari ketika Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan berbicara kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Nah di dalam Lukas 24 di perikop yang terakhir ayat 50 sampai 53 itu dituliskan tentang kenaikan Yesus. Ternyata ketika kita baca bukan hanya mengacu kepada Injil Markus dan Injil Lukas yang punya perikop khusus gitu. Apalagi kalau Kisah Para Rasul perikopnya khusus. Tapi ternyata berbicara tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ada ayat-ayat rujukan. Jadi tidak membahas khusus dalam satu perikop, tapi merupakan ayat-ayat rujukan dari peristiwa itu diambilnya di Injil Matius dan Yohanes. Apa sih artinya? Artinya ini peristiwa yang begitu penting. Amin. Sampai berulang-ulang ditekankan, diambil rujukannya. Artinya ini peristiwa yang besar. Artinya ini peristiwa yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena merupakan kelengkapan dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus lahir sebagai Raja Damai. Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, mati untuk gantikan dosa kita. Lalu Tuhan Yesus bangkit
Setelah hari ketiga kita memperingatinya sebagai Paskah. Lalu kemudian 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali ke murid-muridnya. Ada pesan-pesan Tuhan di sana. Lalu setelah 40 hari Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi posisi kita nih Bapak Ibu sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Memang di era kita tidak bisa melihat kasat mata langsung apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul tadi. Kita tidak ada bersama murid-murid Tuhan Yesus yang dulu sama-sama melihat Tuhan Yesus betul-betul naik ke surga di awan-awan. Tetapi periode menunggunya sama. Murid Tuhan Yesus yang dulu melihat dengan kasat mata menunggu kedatangannya untuk kedua kali. Kita yang lahirnya di era sekarang juga lagi nunggu kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita ada di dalam posisi yang sama seperti murid-murid Kristus. Nah, kalau kita sudah pahami dengan benar, saya coba buka di beberapa ayat-ayat rujukan maupun di dalam perikop khususnya. Di situ pada saat saya sedang mempersiapkan, saya menemukan bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu masih belum memahami benar tentang seluruh peristiwa yang mereka alami. Terbuktinya di mana? Di dalam Kisah Para Rasul, mereka tuh bingung loh, tercengang melihat Tuhan Yesus naik ke surga tuh tercengang. Sampai malaikat Tuhan bilang, kamu gak usah bingung. Dengan cara yang sama ia naik ke surga dan cara yang sama dia akan datang kembali. Masih bengong gitu murid-muridnya. Dan oleh sebab itu kita mesti lihat kenapa kok masih bingung. Padahal 40 hari lamanya setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itu kan Tuhan menampakkan diri berkali-kali loh, firman Tuhan katakan. Bukan cuma sekali. Yang disampaikan apa saja selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama, Tuhan Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus ngasih tahu, kamu tuh bukan ditinggal, kamu tuh bukan yatim piatu. Aku sedang mempersiapkan tempat bagimu di surga. Nah, meanwhile sambil nunggu sampai aku datang kedua kalinya, karena kamu bukan anak yatim piatu, maka dijanjikan penghibur dan penolong, yaitu Roh kebenaran. Udah itu dikasih tahu bukan sekali itu, berkali-kali. Dan kemudian dulu Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air gitu. Nanti setelah aku naik ke surga, kamu akan dibaptis dengan yang namanya baptisan Roh. Begitu kamu menerima baptisan Roh Kudus, kamu menjadi berkuasa, dan itu adalah ayat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika kamu dibaptis dengan Roh Kudus, kamu jadi berkuasa. Nah, kuasanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk jadi saksi Kristus. Jadi ini adalah satu kelengkapan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya heran ya, kalau orang mengaku dia sudah menerima baptisan Roh Kudus tapi nggak ada kuasa dalam doanya, ada yang salah. Kalau orang sudah mengaku dia punya Roh Kudus dalam hidupnya, waktu dia berdoa tidak berkuasa, ada yang salah. Minggu lalu itu Pastor Indri sudah jelaskan tentang 10 penghalang doa ya. Bukan cuma doanya yang jago, penghalangnya apa dulu? Saya juga mendengarkan, saya sangat diberkati. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa murid-muridnya aja enggak sepenuhnya memahami tentang peristiwa itu. Semuanya itu terjadi karena memang dia belum mengalami. Baru saja mendengar tentang apa yang Tuhan sampaikan. Baru merasakan bahwa oh iya ya, ternyata Tuhan Yesus tuh bisa menampakkan diri loh. Baru saja melihat benar loh, ternyata Tuhan dalam wujud yang lain juga bisa hadir. Dan baru memikirkan apa yang harus dilakukan. Semuanya serba baru. Kata kuncinya adalah baru. Semua yang baru itu menjadi stimulus, menstimulasi. Semua yang baru-baru itu baru mendengar, baru merasakan, baru melihat, baru memikirkan. Jadi stimulus yang akan mendorong untuk nantinya jadi baru melakukan. Maaf ya, baru mendengar belum melakukan loh. Baru merasa belum melakukan. Jadi dengar dengan baik, ini pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ketika saya mempersiapkan ini, ayat ini keluar terus gitu, Wahyu 3 ayat 19. Anak yang kukasihi itu kutegur dan kuhajar. Aduh, itu bagian Tuhan menegur dan menghajar kita. Bagian kita apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Jadi hari ini kita mau buka hati, kita rela ditegur sama Tuhan, amin. Ya. Dan kemudian waktu dikatakan bahwa segala sesuatu yang baru didengar, baru dirasa, baru dilihat, baru dipikirin itu sebetulnya belum dilakukan. Jadi saya catat di sini pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Jangan bangga ya Bapak Ibu kalau baru dengar firman. Jangan merasa puas kalau Anda barusan nih angkat tangan merasakan hadirat. Jangan bangga kalau barusan aja seminggu terakhir Anda melihat mujizat. Dan jangan pernah merasa puas kalau Anda baru memikirkan untuk berubah. Tapi puaslah dan banggalah kalau Anda sudah melakukan firman-Nya. Amin. Dan itu semua ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 22 dengan jelas. Dikatakan orang yang hanya mendengar saja tetapi tidak melakukan firman, kategorinya sama dengan menipu diri sendiri. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang senang ditipu, betul? Saya paling kesel deh kalau ada orang menipu tuh rasanya, doh sakitnya tuh di sini. Tapi kok ya kita senang ya menipu diri kita sendiri hanya dengan cukup merasa menikmati hadirat, cukup merasa mendengar firman, cukup merasakan, cukup melihat mujizat, tapi sebetulnya kita belum melakukan firman. Nah, waktu ini disampaikan, saya dapat satu tema. Saya mau minta tolong multimedia boleh ditayangkan. Temanya adalah New Paradigm, New Result. Artinya ketika kita sudah punya paradigma yang baru, harusnya matchingnya, normalnya, paradigmanya baru, maka perbuatan kita baru. Perbuatan bicara tentang tindakan, bukan perasaan. Perbuatan bicara tentang tindakan, bukan apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda dengar. Oleh sebab itu hari ini jika paradigma kita sudah benar-benar mengalami pembaharuan budi, kan sering dibahas ya Roma 12 ayat 2, maka seharusnya mengakhiri bulan Mei, hari ini tanggal 29, betul? Minggu depan kita ibadah sudah judulnya bulan Juni. Seharusnya sih mengakhiri bulan kelima ini sudah mulai terlihat perbuatan barunya kita sebagai result atau hasil. Kenapa? Karena kalau belum kelihatan, minggu depan kita masuk di bulan ke-6. Jangan sampai ini jadi slogan nih. The Year of a New Paradigm, nanti tahun depan ganti lagi spanduknya. Hanya jadi slogan. Kita hanya dengar, kita hanya kumpuli bahan khotbah, kita hanya screenshot, kita hanya foto, kita hanya download PDF-nya. Tapi sebetulnya kita belum melakukannya. Ingat loh Bapak Ibu, ketika saya sedang mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan satu perikop tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara yang tidak ada buahnya pada saat musimnya tidak sedang berbuah. Rasanya kalau pakai otak manusia, akalnya manusia, ya nggak apa-apa dong, kan belum musimnya. Kenapa mesti marah kalau belum berbuah? Tetapi di situ ada hal yang Tuhan mau sampaikan. Dan untuk itu kita mau sama-sama baca ya firman Tuhan di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-18 dan 19. Baca bersama-sama, iman timbul dari pendengaran akan firman. Anda berbicara dengan keras, telinga Anda mendengar, iman Anda dibangkitkan. Amin. Yesus mengutuk pohon ara, yuk 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Sampai sini stop. Untuk jadi pohon ini berbuah memang butuh daun. Tetapi goalnya bukan berdaun. Goalnya harusnya berbuah. Lanjut ya. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ultimatum. Ultimatum, tidak dikasih kesempatan lagi padahal itu belum musim berbuah. Dan akibatnya apa? Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu, di sini Tuhan mau bicara apa sih? Tuhan gak suka sama yang namanya keterlambatan. Memang dia belum musim buah, tapi minimal bakal buahnya, calon buahnya harusnya sudah terlihat. Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita in the year of a new paradigm
Mestinya calon perubahan nyata sudah kelihatan di bulan Mei. Mestinya nggak pakai terlambat, nggak pakai nunggu tanggal 31 Desember 2022 baru Anda berubah paradigmanya, baru mau nyoba berubah dalam perbuatan. Waktu dikatakan bahwa yang dicari adalah buah bukan daun, di sini saya catat. Karena pohon ara itu pohon buah, berarti dia punya purpose. Tujuan penciptaannya adalah untuk berbuah. Kalau tanaman hias, tujuan penciptaannya berdaun. Di masa pandemi, orang-orang tuh memiliki tanaman hias ya, yang harganya jadi menjulang tinggi. Setahu saya harga tanaman hias yang menjulang tinggi itu dihitungnya per daun. Jadi kalau Anda punya tanaman langka, kalau dia cuma 3 daun harganya kali 3. Kalau dia sudah 6 daun harganya kali 6. Dia sudah menjalankan purpose in life-nya, yaitu berdaun. Tidak demikian dengan pohon ara. Pohon ara purpose in life-nya bukan untuk berdaun, tetapi untuk berbuah. Nah, hidup kita yang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, Anda dan saya sedang berdaun. Ini sekarang kita lagi nambahin daun nih hari ini. Dengan 1 jam ibadah kita daunnya nambah. Salah nggak Jina? Enggak. Pohon buah itu nggak bisa berbuah kalau nggak ada daunnya. Jadi kita nggak salah. Tapi paradigma kita yang lalu berpikir kita puasanya dengan berdaun. Tuhan marahnya luar biasa loh. Marahnya dengan keterlambatan. Masa bakal buahnya aja gak kelihatan? Masa bakal untuk perubahan, new paradigm, new resultnya, masa gak kelihatan? Kita itu kalau diberkati Tuhan gak senang yang terlambat, betul? Dan kita sering mengatakan Tuhan berkatmu tidak pernah terlambat. Pertolonganmu tidak pernah terlambat, amin? Siapa percaya yang namanya kairosnya Tuhan, waktu Tuhan yang paling baik? Amin. Tuhan tuh gak pernah terlambat, kita aja yang doanya mintanya terlalu cepat. Tuhan mau kasihnya nanti, kita mintanya sekarang. Coba saya tanya, bagaimana dengan buah kita? Kalau kita diminta berbuah lebih cepat pasti gak bisa. Tapi kita paling senang minta berkat lebih cepat. Coba nengok kanan kiri bilang itu bukan gua, itu orang lain pasti. Amin. Nah sekarang kita lihat, ketika hidup kita sedang berdaun, gak salah sih, cuman goalnya kurang tinggi. Goal kita itu harusnya di dalam the year of a new paradigm adalah berbuah. Karena dengar dengan baik, yang berbuah saya jamin sudah pasti bertumbuh. Tetapi yang punya goal bertumbuh saja, belum tentu berbuah. Oleh sebab itu kita mesti lihat sekarang, ini yang jadi esensi dari Pentakosta ketiga. Yang 10 hari sejak hari Kamis kemarin, yaitu hari Minggu depan, akan kita sama-sama rayakan sebagai hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Siapa percaya itu? Kita tuh memperkatakan loh tiap kali selesai ibadah, nanti juga kita memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga, betul? Adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Saya sangat percaya itu. Makanya kita ada di kegerakan itu bersama-sama. Sekali lagi saya mau tanya dengan segala kerendahan hati, siapa yang percaya bahwa ini adalah masa penuaian besar dan terakhir? Amin. Kalau Anda percaya ini masa penuaian besar dan terakhir, seharusnya Anda tidak akan tersinggung ketika saya bertanya ini. Kalau Anda percaya ini masa penuaian terbesar terakhir, Pentakosta ketiga, memperkatakan di akhir ibadah. Dan Anda benar-benar mengambil bagian ya, nggak cuma ngerasa-rasain, nggak cuma ngedenger-dengerin, nggak cuma ngumpulin catatan, tapi Anda benar-benar ambil bagian di dalamnya, melakukan amanat agung dalamnya, Anda pasti nggak tersinggung deh waktu saya tanya ini. Mana hasil panennya? Tunjukin saya bakal buahnya dong, ini udah bulan Mei. Minggu depan sudah bulan Juni. Saya cuma mengingatkan satu perikop yang Tuhan dengan keras menyatakan pada saat saya mempersiapkan ini. Jangan telat. Masalahnya Tuhan mengutuki pohon ara bukan karena pohon itu tidak berdaun. Tapi karena pohon itu belum kelihatan bakal buahnya. Gara-gara telat nunjukin hasil. Itu yang Tuhan marah. Teguran buat kita harus diterima karena Tuhan mengasihi. Wahyu 3 ayat 19, ya udah ditegur, ya udah dihajar nggak apa-apa. Bagian kita buka hati, relakan, ya sudah Tuhan aku salah. Aku mau bertobat. Makanya tadi di awal di doa saya katakan Tuhan, kita nggak mau ibadah-ibadah biasa.
Nanti jadinya daun lagi. Kita maunya bertobat. Dan sejak kita dengar ini sampai Anda punya 7 hari sampai dengan minggu depan. Pada saat Anda datang beribadah ataupun Anda online beribadah di hari Pentakosta, minta lagi. Yang namanya pencurahan Roh Kudus memberikan Anda kuasa untuk berbuah. Amin. Yohanes 15 ayat 8 menuliskan demikian. Kita baca dengan keras. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berdaun banyak. Berbuah, jangan bangga deh sama jadwal pelayanan yang setumpuk. Jangan bangga deh sama rajin-rajin ibadah aja. Jangan bangga deh sama air mata yang udah ngalir banyak banget dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda belum berbuah banyak, maaf, Anda lagi berdaun banyak. Udah salah set di sini. Itulah sebabnya kita mau minta sama Tuhan. Bagaimana cara kita mempermuliakan Tuhan selain memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, berkenan, sebagai ibadah kita yang sejati. Cara mempermuliakan Allah tertulis di sini. Cuman ada caranya, Anda harus berbuah banyak. Begitu Anda berbuah banyak, dengan demikian disebut apa predikat kita? Kita nggak disebut kamu adalah anak-anakku, tapi kamu adalah murid-muridku. Dengar dengan baik, hanya murid yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dengan cara yang sama, hanya murid yang akan menyaksikan juga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Makanya kualitas muridnya ini harus dipertahankan. Dan saya berdoa, ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali untuk yang kedua kalinya, kualitas kita adalah murid yang berbuah banyak. Jangan dibilang yang penting saya sudah berbuah. Enggak begitu ayatnya. Yaitu jika kamu berbuah. Enggak, berbuahnya harus banyak. B-A-N-Y-A-K. Banyak pakai huruf A. Jangan diganti huruf O. Kalau diganti huruf O, Anda berbuahnya bonyok. Tahu nggak kenapa berbuah bonyok? Talenta disimpan di rumah aja, atas nama pandemi Anda punya 1000 alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Pertanyaan saya, sejak 2,5 tahun lebih kita dalam masa pandemi, sudah ada hasil tuaian? Tunjukin saya bakal buahnya. Kalau belum ada bakal buahnya, kita hanya memperkatakan Pentakosta ketiga dan artinya loh. Memperkatakan tidak cukup, memikirkan tidak cukup, merasakan tidak cukup, melihat tidak cukup, mendengar tidak cukup, tapi harus melakukan. Baru kita tidak menipu diri kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat, waktu dikatakan bahwa kita itu adalah yang berbuah banyak, bukan berbuah bonyok. Saya mau kasih kesaksian ya. Jadi Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang baru kita pahami kalau segala sesuatunya itu enggak enak buat kita. Kalau segala sesuatunya itu berkat, berkelimpahan, mendatangkan kebaikan itu udah pasti. Tapi kalau kita mengalami yang enggak enak, terus kita suruh pakai paradigma baru yang enggak enak ini mendatangkan kebaikan, itu enggak bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, beberapa waktu lalu sebelum masuk 2022, saya tuh digerakkan Tuhan untuk berbicara di salah satu cabang Anda, membawa Rubix. Saya pernah kesaksian. Rubix yang dibagikan kepada jemaat sama seperti Anda dibagikan roti dan anggur, tapi pakai Rubix gitu ya. Nah, karena saya nggak mau meleset, waktu itu kan masih harus daftar pakai apps. Jadi sudah tahu nih jemaat di jam pertama berapa orang, jam kedua berapa orang. Lalu kemudian saya buatkan 3 macam slide. Slide yang pertama saya tanya sama sekretaris tempat jumlah yang sudah daftar berapa? 163. Kursinya maksimal 163 karena berjarak. Terisi. Jadi saya bilang nanti di ibadah yang pertama saya mau kasih jemaat satu-satu tapi zero kontak, ngambil dulu di depan seperti ngambil perjamuan kudus. Boleh nggak nitip perjamuan kudus sama Rubix? Boleh. Oke, saya pesan di marketplace. Saya pesan saya mau datangnya hari Jumat malam paling telat. Orangnya bilang, Bu, double up Bu, karena saya harus urus supaya ongkos kirimnya cepat. Enggak apa-apa, ongkos kirimnya double up, enggak apa-apa, triple juga enggak apa-apa. Yang penting datangnya hari Jumat malam supaya saya enggak meleset. Oke, good. Dibayarlah sudah, saya pesan 220. Alasannya kalau 163 pasti cukup dong di 220, lebihnya bisa dipakai pengerja atau backup kalau ada yang rusak. Ternyata sampai dengan Sabtu malam baru datang.
Kalau tahu Sabtu malam baru datang, nggak usah bayar ongkos kirim lebih kan? Logikanya gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak usah ribut-ribut soal itu. Yang penting datang. Dan begitu datang, datangnya cuma 100. Jauh ya dari 220 jadi 100. Langsung saya tanya gimana? Iya stoknya habis. Kenapa nggak bilang dari awal kalau stoknya habis? Kecewa? Kecewa. Kenapa kecewa? Bukan hal kecil buat saya itu, hal besar. Karena saya harus mengganti 3 macam slide. Dan kontennya dalam waktu yang singkat. Akhirnya saya berdoa, saya minta damai sejahtera, saya ganti, saya telepon ke sekretaris tempat. Dan saya tanya, ini masalahnya cuma 100. Bu tenang, kalau 100 masuk di IR3 Bu. Ibadah Raya 3 yang daftar itu di bawah 100. Jadi bisa masuk situ. Puji Tuhan aman. Oke, langsung begadang. Tidurnya jam 4 pagi, khotbahnya jam 9 pagi gara-gara ganti bahan. Diputer semuanya. Begitu diputer selesai dan disitulah ditemukan satu orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gara-gara Rubik's itu, dan dia hadirnya hanya di ibadah yang ketiga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saja saya bersikeras masukan yang pertama, kalau saja saya tidak mau dengar isi hati Tuhan untuk masukan di ibadah kedua, nggak ada jiwa yang dimenangkan. 1 bulan kemudian setelah dilayani oleh pengerja, dia bersama dengan suaminya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemuliaan buat Tuhan. So it's no longer one more for Jesus, but 1 + 1 for Jesus. Kalau Anda masuk dalam rancangan Tuhan tuh nggak terpikirkan. Luar biasa rancangannya, begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar. Yang kedua adalah, beberapa waktu lalu pada saat arus balik lebaran, driver yang biasa melayani juga di keluarga kami, itu sudah janji antar saya untuk ibadah di salah satu cabang Anda yang lain. Lalu kemudian karena satu dan lain hal, tolnya ada yang ditutup kan. Jadi jam 11 malam, pokoknya mepet-mepet lah begitu ya, sedep deh pokoknya kalau mepet-mepet. Emang kalau sama Tuhan itu kita berdoa jawabannya seringnya 11.59 kalau deadline-nya jam 12. Pernah merasakan itu? Deadline jam 12 Tuhan belum ada jawaban, nanti dijawabnya 11.59. Pada saat Anda sudah tidak lagi menggunakan kekuatan sendiri, pada saat Anda sudah angkat tangan dan bilang terserahlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kata Tuhan dari tadi keneng. Sampai harus 11.59 baru dijawab Tuhan. Nah pukul 11 supirnya bilang, Bu saya nggak bisa nganter besok. Nah saya tuh punya kendala Bapak Ibu, ini ada anak saya di sini tahu. Saya tuh tinggal di BSD, saya tuh kurang cerdas nyetir mobil sendiri. Apalagi kalau mau mempersiapkan khotbah, saya prefer untuk duduk, berdoa, nyanyi, baca lagi gitu. Jadi saya kurang nyaman kalau saya harus setir sendiri. Akhirnya saya bilang udah nggak apa-apa deh, ya udah nggak bisa karena tolnya ditutup, mau bilang apa lagi. Saya hubungin taksi untuk datang. Puji Tuhan dapat. Pagi-pagi berangkat pakai taksi melayani, sukacita luar biasa. Saya izin sama supir taksinya, Pak boleh nggak saya nyalain musik dari handphone saya. Soalnya saya pengen baca-baca Pak, saya mau ke gereja, saya mau baca-baca harus dengar musik. Boleh nggak? Boleh Bu. Saya kecil aja Pak biar nggak ganggu. Oh ya nggak apa-apa Bu. Begitu saya nyalain, kok diem hening. Terus tiba-tiba Bu, wah nggak boleh nih. Boleh gedein dikit nggak Bu? Enak lagunya. Hah? Boleh Pak. Saya besarin lagunya, nyanyi sama-sama. Aduh Bu lagunya enak banget Bu. Ini siapa yang nyanyi? Saya nggak sebut ya, sebab kita tidak endorse penyanyinya di sini ya. Terus kemudian dia bilang, aduh enak banget lagunya, aduh adem ya Bu, adem katanya gitu, dengernya adem katanya ya. Terus saya bilang, Pak saya tuh mau khotbah di gereja yang kita mau pergi ini, boleh nggak nanti 2 jam dari sekarang Bapak jemput saya lagi. Tengahnya Bapak narik di sekitar sini aja, nanti balik lagi, boleh nggak? Biar saya nggak booking taksi lain. Oh boleh. Akhirnya dia narik dulu, lalu kemudian dia jemput saya lagi. Begitu jemput saya bilang, Pak saya ada ibadah berikutnya di ibadah ketiga, itu jam 16.30 Pak. Bapak boleh nggak anterin saya pulang lagi ke rumah yang tadi? Bapak tunggu sebentar, saya mandi, nyalahin aja argonya, terus udah gitu antar saya lagi balik ke sini, terus tunggu lagi Pak, narik dulu di sekitarnya, antar saya pulang lagi, boleh nggak? Jadi kayak charter harian gitu. Dia bilang boleh Bu, asal pasang lagu. Dengan senang hati. Cerita ngobrol tentang kebaikan Tuhan, termasuk cerita tentang anak saya, keluarga saya dan lain-lain. Dia bilang, Bu enak banget ngobrol sama Ibu. Boleh nggak Bu, minggu depan saya nganter lagi ke gereja.
Saya bilang minggu depan supir saya masuk Pak. Tapi nggak apa-apa, kalau mau ngobrol cerita sekarang aja gimana? Bapak turun boleh? Sebab saya pas yang khotbah, jadi ngobrol kita berlanjut, Anda tinggal duduk di belakang dengerin lagi. Nah sejak saat itu dia sering kali setiap minggu tanya, Bu ke gereja mana hari ini? Saya mau dengar lagi. Memang dia belum dibaptis, tapi dengar bakal buahnya, calon buahnya sudah terlihat. Berikan hormat kemuliaan buat Tuhan. Jadi begini, saya baru paham ya, Tuhan itu ternyata rindu banget loh sama kita untuk kita memberitakan kabar baik ketika kita mengalami. Jadi waktu Anda dapat tantangan, itu jangan dilihat sebagai tantangan tapi sebagai suatu kesempatan untuk Anda berbuah lagi. To be honest with you, Anda kapan sih memberitakan kabar baiknya? Di masa Zoom begini, di masa gak kemana-mana begini. Jadi kalau dikasih tantangan itu baik adanya. Dan ini menjadi 2 poin utama dari tema kita hari ini, New Paradigm, New Result. Bahwa dalam tahun paradigma baru, buah perbuatan jadi baru untuk yang pertama. Lebih berbuah banyak. Anda sudah berbuah, sudah bawa hasil tuaian, good. Tapi bukan cuman berbuah yang dimintanya berbuah banyak. Hati-hati jangan berbuah bonyok. Kita sudah baca Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yang kedua, di dalam tahun paradigma yang baru, buah perbuatan jadi baru untuk apa? Lebih cepat memahami jika Anda lebih rela mengalami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, percayalah akan mendatangkan kebaikan. Percayalah, justru gak harus masuk akal manusia, yang penting masuk ke dalam hati kita karena Roh Kudus tinggalnya di hati. Amin? Gak semua dalam hidup ini harus masuk akal. Gak bisa akal kita untuk mencerna. Tapi kalau dia masuk hati, Roh Kudus yang akan memimpin pikiranmu dan Roh Kudus yang akan memimpin perasaanmu. Amin? Nah oleh sebab itu kita mau lihat. Yang kedua ini dikatakan bahwa lebih cepat memahami jika lebih rela mengalami. Makanya kerelaan hati itu penting. Jadilah dia orang yang bijaksana. Dan Hosea 14 ayat 10 sudah menuliskannya. Mengajarkan kita dengan gamblang sekali ini. Kita baca sama-sama yang merah ya. 3, 2, 1. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar ngapain? Oh kirain cuma mikirin doang. Orang benar tuh cuma mikirin sama ngerasain sama masuk hadirat udah habis itu lupa. No, orang benar tuh menempuhnya tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kata menempuhnya double klik buka dari KBBI artinya itu masuk proses. Artinya tuh mengalami, artinya tuh menelusuri. Menelusuri itu Anda dengan kaki Anda masuk ke dalamnya, bukan nonton, bukan ngumpulin PDF, bukan cuma dengar. Anda mengerjakannya. Makanya waktu ada kata menelusuri nggak bisa di skip, nggak bisa dipotong prosesnya. Oh yang ini mau, yang ini nggak bisa. Jalani progres, cintai proses, jauhi protesnya dan taati prokesnya. Amin. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama. Dalam kehidupan kita, setahu saya ya, orang yang sudah menelusuri, yang sudah mengalami, disebut orang yang berpengalaman, betul? Pengalaman tuh mahal harganya Bapak Ibu. Saya aktif di dunia marketplace, saya aktif sebagai learning partner untuk training, dan teman-teman banyak yang headhunter. Headhunter itu adalah pencari bakat, headhunter itu adalah pencari talent. We don't look for employee, we are looking for talent. Karena talent itu harganya lebih mahal dari employee. Kenapa? Mendapatkan talent berarti mendapatkan orang yang sudah berpengalaman. Standar gajinya beda sama pegawai. Kenapa? Kalau kita lulus dengan cum laude sekalipun, IP-nya tinggi, anak tercerdas di kuliahan kita, masuk ke dalam dunia pekerjaan, pasti kan ditanya begini nomor 1 sama bagian human capitalnya ya. Nanyanya begini, udah punya pengalaman gitu kan? Ini loh, ini tebel banget ini loh nilai-nilai saya semuanya. Pokoknya saya cum laude lah, pokoknya saya hebat lah, terpinter lah, luar biasa ya. Dapat sertifikat ini, dapat sertifikat itu. Orangnya akan tanya, kamu punya pengalaman? Belum. Masuk basic salary, betul? Tapi kalau Anda tidak cum laude sekalipun, tapi punya pengalaman panjang, dengar dengan baik, CV-nya lengkap.
Begitu CV-nya lengkap, hargamu jadi mahal. Siapa yang mau harganya mahal di hadapan Tuhan? Angkat tangan tinggi. Coba tepuk-tepuk sendiri pundaknya, bilang makanya pengalaman. Jangan cuma dengar, telusuri, lakukan firman Tuhan, Anda akan mahal harganya. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama. Saya buatkan quote supaya bisa mengunci ini semua jadi pembelajaran yang cepat buat kita semua. Lagi merenung semalam, jadi deh quote-nya. Lewat pengalaman dalam menghadapi tantangan, kita akan dibawa kepada pengenalan sesungguhnya akan kebenaran yang bernilai tinggi bagi kekekalan. Anda mau masuk dalam kekekalan karena hidup kita di sini cuma sementara? Mesti mahal harganya. Gimana mesti mahal harganya? Bayar harganya lewat menelusurinya, lewat pengalaman hidup. Kita baca bersama-sama yuk. Lewat dalam menghadapi, kita akan dibawa kepada sesungguhnya akan yang bernilai tinggi bagi, itu yang disebut sebagai saksi Kristus. Jadi waktu dikasih kuasa Roh Kudus, ini minggu depan Anda siapin hati ya, Anda akan terima ini. Begitu terima kuasa dari Roh Kudus, Anda kan jadi berkuasa. Begitu berkuasa, Anda pakai jadi saksi Kristus. Mau nyaksiin apa kalau nggak ada pengalamannya? Anda tahu, Anda nggak akan bisa jadi saksi Kristus kalau nggak ada kontennya. Kontennya penting dan konten itu ada di dalam pengalaman. Konten bahwa kita sering ditolong Tuhan. Siapa yang sering ditolong Tuhan di sini? Saya ditolongin melulu. Konten yang kita sering diangkat Tuhan, mestinya kita nggak layak, orang lain lebih layak, tapi Anda yang diangkat Tuhan. Itu konten kesaksianmu. Ketika Anda berbuat salah, pernah nggak Anda tahu Anda salah nih? Ini salah nih, nggak layak nih. Segitu aja masih dibelain Tuhan. Siapa yang pernah ngerasain dibela Tuhan? Nah, yang angkat tangan itu konten terbaik untuk menjadi saksi Kristus. Kita itu dikasihi Tuhan, itu konten. Kita itu diampuni Tuhan, segini banyak dosanya udah diampunin, berdosa lagi. Itu konten. Waktu kita diselamatkan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kedamaian dalam hati kita, ada kuasa ketika kita berdoa, itu konten untuk kesaksianmu. Makanya kuncinya ada dalam pengenalan akan Kristus. Dan kita nih sebetulnya bukan gak kenal Kristus. Kita nih sampai hari ini, minggu terakhir bulan Mei, kita udah pernah belajar mengenal tentang Kristus. Dan itu tertulis dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita baca dengan cepat bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Disuruh apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Stop, paradigma lama udah ditinggalin. Lalu kemudian lanjutkan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan apa katanya? Serakah segala macam kecemaran. Tetapi, yang ini enak jadi ulangin. Tetapi, tetapi dari PD-nya saya tahu bahwa Anda benar-benar yakin Anda bukan yang demikian. Coba tunjuk-tunjuk sebelahnya bilang tetapi kamu bukan demikian loh. Ya. Kamu telah apa katanya yang digaris bawahi? Telah belajar mengenal Kristus. Ini kan bukan hari pertama Anda dengar kata Yesus. Nama Yesus ini bukan hari pertama Anda dengar. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. 3, 2, 1 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, apa katanya? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. It's a year of a new paradigm. Jadi biarlah roh memimpin pikiranmu. Lanjut, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ini menyimpulkan 3 poin kita hari ini. Gak usah banyak-banyak, segini aja belum tentu bisa melakukan. Yang ketiga adalah supaya dalam tahun paradigma baru di tengah, sebentar lagi tengah nih, kalau bulan ke-6, 1 tahun tuh 12 bulan. Dibagi 2, 1 semester nih udah cepet banget.
1 semester berakhir, tunjukin saya bakal buahnya. Tunjukin saya hasil tuaiannya. Minimal cikal bakal calon-calon buah Anda. Lanjut ya. Yang mau dilakukan adalah di dalam tahun paradigma baru, buah perbuatan jadi baru untuk lebih sungguh lagi dalam mempertahankan kualitas sebagai manusia baru. Anda dan saya sudah, bukan belum, sudah jadi manusia baru. Kualitasnya perlu dipertahankan. Artinya no turning back. Sekali Yesus, Yesus selama-lamanya apapun tantangan Anda dan saya. Tahu kenapa? Sebab Anda dan saya harganya mahal banget. Tahu nggak dibayar pakai apa? Angkat. Dibayar pakai apa? Sorry ya, kita tuh dibayarnya pakai tubuh dan darah Yesus. Jadi hari ini kita perjamuan kudus enggak boleh buat rutinitas. Tapi biarlah hati ini layak. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku tuh segini mahal, tapi aku tidak menghasilkan buah banyak, ampuni Tuhan. Ini sudah bulan Mei akhir, setengah tahun akan berlalu. Saya waktu siapin itu saya nangis semalam, sendiri di kamar. Segitu sayangnya ya Tuhan sama jemaat di tempat ini sampai ditegur begini keras, sampai dihajar gini keras. Sayang banget Tuhan sama jemaat di tempat ini. Kenapa? Gunakan momentum minggu depan, Pentakosta. 10 hari setelah kenaikannya, Anda sudah harus punya komitmen baru untuk 3 hal ini. Janji sama Tuhan berbuah banyak. Janji sama Tuhan gak apa-apa Tuhan saya mengalami yang gak enak gak apa-apa, itu lagi dibuat mahal. Pengalaman saya banyak, CV saya tinggi, saya masuk dalam kekekalan. Dan yang ketiga, saya janji Tuhan. Saya sudah jadi manusia baru dan itu akan saya pertahankan sampai nafas terakhir. Amin. Dan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Bapa kami selesai, dengar isi hatimu. Terima kasih buat teguranmu. Terima kasih kami telah dihajar dan ditegur. Bagian kami merelakan hati, bagian kami adalah bertobat. Dan buah yang harus kami hadirkan, buah dalam masa di bulan Mei ini adalah buah roh, buah pertobatan, dan buah pelayanan kami untuk bawa jiwa, bawa hasil tuaian. Ampuni kami kalau kami melewatkan salah satu dari 3 poin ini Tuhan. Kami mau disiapkan Tuhan sehingga lewat pengalaman dalam kami menghadapi tantangan, kami bisa sadar bahwa kami sedang dikasih kesempatan sama Tuhan. Supaya kami mengenal Engkau lebih lagi dalam kebenaran-Mu dan sedang dibuat tinggi nilainya untuk masuk dalam kekekalan. Hari ini kami mau berkata terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pertolongan dan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pembelaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga hari ini kami masih nafas, masih bisa beribadah. Karena kuasa darah-Mu, kami dikuduskan. Darah-Mu, nyanyikan ini. Kau telah tebus dosa. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Melingkupiku, yes Lord, kasih-Mu. Terima kasih buat mengasihi kami Tuhan. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Thank you Lord. Jadi ciptaan baru, jaga kualitasnya. Oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sampai dia datang untuk kali yang kedua. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang percaya, anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati, gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum masuk perjamuan kudus ini, Tuhan mau agar kita introspeksi diri kita masing-masing dan minta ampun kepadanya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Shikira bayara shikira. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami sudah disucikan dan dikuduskan Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan berbahasa roh. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kebaikan-Mu kami bersyukur. Terima kasih, baik ya Tuhan. terima kasih Kasih buat darah-Mu. Shikira bayara Shikira bayara 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 Ora bayara Shikira bayara. Pengurapan kasih mula-mula turun atas kita semua. Pengurapan restorasi yang seutuhnya turun atas kita semua. Terima, terima, terima. Ya bayara. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu Tuhan. Oleh darah-Mu kami sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami dapat memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan siap memberkati saudara di tempat ini. Mari para suami angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para suami-suami tempat ini Tuhan. Jadikan mereka imam, raja dan nabi Tuhan di tengah keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat menuntun keluarga mereka untuk mencapai destiny-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Biarlah karakter Kristus nantiasa ada di kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kau bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan, secara rohani maupun jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini para istri angkat kedua tanganmu. Berkati para istri isi tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi keluarga dan suami mereka Tuhan Yesus. Jadikan mereka pokok anggur yang manis Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kau jadikan mereka wanita yang bijak Tuhan. Berikan mereka hikmat marifat-Mu Tuhan untuk mereka dapat menuntun anak-anak mereka dan mereka agar takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini para anak muda yang belum menikah dan para single parents angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati para generasi Joshua, generasi penerus tempat ini Tuhan. Bila roh takut akan Kau taruh di hati mereka Tuhan Yesus. Beri mereka kekuatan untuk menjaga kekudusan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka taat, setia, menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada Tuhan. Menjadi berkat dimanapun mereka berada. Yang belum menikah, Kau berikan mereka jodoh yang sepadan, jodoh yang diberkati, jodoh yang takut akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini para single parents, berkati mereka Tuhan Yesus. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih agape maupun kasih filia. Kau tuntun bimbing setiap langkah mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari semua jemaat angkat kedua tanganmu. Dengan iman hamba percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan sudah berikan jawaban doa. Yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Mempercaya seluruh jemaat GBI-PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Gina Darmawan. Biar Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI-PRJ, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru yang pertama kali hadir? Ada di kanan saya, puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI-PRJ. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GBI-PRJ, boleh mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan. Kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu dapat mengisi angket ibadah dengan cara men-scan QR Code yang ada di sebelah QR Code persembahan di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengingatkan setelah doa berkat, kami minta Bapak Ibu dapat duduk kembali karena kami akan mengatur jalannya keluar sehingga tidak terjadi kerumunan. Baik, kita akan beri persembahan, mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan baik diakonia, perpuluhan, persembahan umum, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan QR Code yang tertera di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa melalui transfer rekening yang tertera juga di depan layar monitor Bapak Ibu Saudara semua. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan ke dalam kotak persembahan yang terletak di setiap pintu keluar ruangan ini ketika Bapak Ibu Saudara selesai ibadah. Terima kasih. Saya undang dengan hormat semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan doa persembahan.
Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Dan terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan ibadah anak secara onsite pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, ibadah sekolah minggu di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service di lantai 9 Ruang Emerald. Nah, ini dia pengumumannya. Setelah 2 tahun lebih kita ibadah online, akhirnya tanggal 5 Juni 2022 ini kita akan memulai ibadah secara onsite. Yeay! Siapa yang gak sabar mau ketemu kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu? Tapi ada syaratnya nih adik-adik. Ibadah onsite untuk saat ini hanya diperbolehkan untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas yang sudah divaksin COVID 2 kali dan sudah mandiri karena tidak boleh didampingi selama ibadah. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing ya, atau menghubungi nomor pada layar berikut ini. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas bangsa kami Indonesia. Atas anugerah dan perkenanan-Mu, Indonesia akan mengalami pemulihan di dalam segala aspek. Revival terjadi atas Indonesia. Penyelesaian COVID-19 dan varian-variannya, serta dari krisis ekonomi. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran pemerintahannya diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus.
Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Generasi yang radikal dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin.